yang ada yang kita kelompokkan sebagai industri yang sedang memiliki atau menikmati demand yang sangat tinggi. Nah, tentu ini industri yang terus harus kita kawal agar mereka bisa meet the demand. Ya, ini tadi seperti yang saya sampaikan, yang pasti industri alat kesehatan, industri farmasi, industri makanan dan minuman, ya itu tentu industri yang tetap kita harus kawal. Dan juga ada industri yang kita klasifikasikan sebagai industri yang moderat. Itu petrochemical, ya itu di tengah-tengah, ya dia tidak terlalu suffer, tapi juga demand-nya tidak terlalu tinggi. Namun ada yang menarik juga, ya untuk diketahui bahwa di dalam sektor yang sama, ya sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor yang suffer, ya sektor yang sama, di dalamnya ada perusahaan yang masih bisa eksis dengan melakukan kegiatan ekspor. Nah, di dalam sektor yang sama itu juga ada perusahaan yang sangat suffer, ya, yang justru harus melakukan perumahan terhadap pekerja atau karyawannya. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin, ya, bukan mungkin, ya, satu hal yang harus kita pelajari, ya. Bagaimana ada di satu industri, ya, sektor industri yang sama, tapi kekuatan dari perusahaannya berbeda. Ya, ada perusahaan dalam sektor yang sama bisa ekspor, tapi ada perusahaan dalam sektor yang sama sangat terpuruk. Pada dasarnya ekspor kita pada bulan Januari sampai Maret justru mengalami kenaikan, ya, Mas Erwin. Ini data yang kami terima adalah -7,41%, ya. Kemudian neraca industri pengolahan, sekali lagi neraca industri pengolahan surplus pada angka 312,7 juta US dollar pada bulan Maret, ya, dan secara kumulatif triwulan pertama 2020 membukukan surplus 1,7 miliar US dollar. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Mas Erwin, sektor industri yang menjadi champion kita, ya, terhadap ekspor pada bulan Januari sampai Maret 2020 adalah industri makanan dan minuman, industri logam dasar, ya, kemudian juga industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri pakaian jadi, industri karet, barang dari karet dan plastik. Ini champion kita dalam 3 bulan terakhir, ya, Januari, Februari, dan Maret berkaitan dengan ekspor kita. Baik, ini sudah ada champion-champion yang Anda sebutkan. Sementara itu Pak Menteri, ini dikatakan kan industri farmasi dan kesehatan saat ini tengah mendapatkan momennya. Ada catatan tertentu dari kementerian hingga hari ini, apakah memang ada peningkatan signifikan terkait dengan pengajuan izin dan pemberian izin untuk industri farmasi dan alat-alat kesehatan? Sebenarnya berapa sih besaran nilai investasinya di tengah momen pandemi COVID-19 ini? Ya, terima kasih Mas Erwin. Jadi kita memiliki data, ya, bahwa pada Januari dan Februari 2020 pendaftaran izin usaha industri yang mengalami lonjakan sangat tinggi, ya, adalah industri hand sanitizer dan disinfektan. Ini yang mengalami lonjakan sangat tinggi, serta industri baju pelindung, ya, APD dan masker non medis. Ini dalam data kami. Kemudian juga di lapangan ada kenaikan izin edar, ya, izin edar untuk produk hand sanitizer, ya, dari 36 industri, ya, sekarang izin edar sudah diberikan kepada 103 industri atau ada kenaikan sebesar 186%. Serta izin edar APD yang berupa gaun, ya, dari 3 industri sekarang sudah menjadi 20 industri atau kenaikan sebesar 560%.